bawahi kembali. Jadi yang menyenangkan Tuhan itu bukan orang Israel itu. Korban bakaran itu menyenangkan hati dia. Oh, kita waktu Yesus mengorbankan dirinya, hati Bapa itu senang. Oh, kita di mana? Kita ada di dalam Yesus itu. Amin. Jadi kita ini sudah tersembunyi di dalam Yesus. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, sebelum pun kita tersenyum, dia tersenyum duluan. Ini orang tua yang baik, selalu lebih sering dulu tersenyum kepada anaknya. Ya, ini orang tua yang baik lah ini kan. Nggak ada kan orang tua yang anaknya ditakut-takutin dulu baru setelah dia tersenyum. Saya kira enggak. Ini orang tua yang normal. Saya sedikit terganggu tadi malam itu. Gempa bumi itu siapa yang buat dia gitu. Saya mulai, karena sekarang saya terganggu, saya kira Tuhan tidak membunuh orang. Nah itu. Jadi saya agak terganggu saya. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan, kita dalam Tuhan, orangnya kita nggak boleh hakimi, tapi pengajarannya kita boleh selidiki. Jadi maka hari ini kita belajar dulu tentang Kejadian. Saudara perhatikan ini supaya jangan salah tafsir nanti. Kita Kejadian pasal 1. Kita khotbah berjam-jam ini karena banyak yang mau kita khotbahin. Kita semangat Kejadian pasal 1. Jadi waktu Allah jadikan dunia, jadi waktu kita tahu ini nanti kita bisa jawab kenapa gempa bumi, kenapa semua, terjawab semua. Dan Alkitab bilang, Kejadian pasal 1 kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Arti belum berbentuk. Tidak ada di mana itu laut, di mana itu bintang, tak ada. Maka waktu Allah katakan laut ada di sana, maka terjadi sistem laut. Tahu sistem laut? Ada pasang surut, ada pasang naik. Itu dah sistemnya. Waktu Tuhan katakan awan kau di atas, maka terjadi sistem. Maka kalau pemanasan terjadi, maka air itu menguap. Maka kita dulu belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi Tuhan membuat sistem di jagat raya ini. Nah, makanya kita coba kalau ada lilin, nyalakan lilinnya, coba berdoa dalam nama Yesus, dalam, kebakar enggak? Kebakar, sistemnya ada. Bahwa api itu panas. Panggillah semua pendeta yang penuh pengurapan. Coba nyalakan lilin, coba apinya dipegang dia. Pengurapan, sekiranya mati, panas ini. Karena sistemnya, paham maksudnya kan? Jadi bukan dosanya. Tadi Pak Wawan itu bawa gitar nih. Sistem di situ, baterainya. Jangan waktu baterai habis, ini ada roh setan ini. Tadi malam ini setan mencuri, baterai dicuri setan. Kita mulai doa peperangan, roh pencuri, baterai keluar. Sistemnya. Jadi jangan katakan ini dari kita, kalau kita makan 5 piring sehari, iya gemuk. Jadi jangan katakan, wah Tuhan ini gara-gara pekerjaan setan ini harus saya makan, sudah bisa. Jadi Tuhan membuat sistem yang ada di dunia ini. Dan kalau kita langgar sistem itu, ada konsekuensinya. Bukan dosa. Ngerti maksudnya? Harus ada sistemnya. Kalau tak ada sistemnya, kacau balau. Coba kalau mata kita ditaruhnya di kaki, kacau balau. Jadi sistem mata ada, sistem gigi pun ada. Coba kalau kita makan es terus, makan yang panas terus, gak bisa. Kita harus ikutin hukum alam itu. Maka dikatakan ilmu pengetahuan alam. Ada ilustrasi yang menarik. Ini benar. Ada di sekolah Alkitab. Semua yang di situ sakit terus, maka didoakanlah, doa sembuh. Tapi 3 hari kemudian sakit lagi. Ada seorang dokter datang, diceknya kurang vitamin C. Kasihnya vitamin C, sembuh terus. Ngerti maksudnya? Memang boleh kita minta mujizat, tapi Tuhan tidak akan izinkan dia melanggar sistemnya.
Kita harus, maka kepada wanita yang berzina juga katakan, oke, aku ampuni kau ya, tapi jangan ulangi ya. Jangan kembali ke sistem itu, karena sistem itu ada konsekuensinya. Ngerti ini ya? Jadi bukan dosa ini. Sekarang apa yang terjadi? Tuhan sudah bilang, Adam, seluruh jagat raya ini kau komandonya, inilah kerajaanmu. Bumi ini kerajaanmu. Tapi ada satu perintah ya, jangan kau makan buah pohon itu. Kalau kau makan itu, kita berjanji nih, kalau kau makan kau mati ya. Ditandatangani Adam perjanjian itu. Coba kalau Adam katakan, Tuhan, kalaupun ku makan, aku jangan matilah. Kan beda. Boleh nggak nego? Boleh. Ada nggak berkali-kali di Alkitab nego? Berkali-kali nego. Hizkia, Yesaya sudah bilang, hai Hizkia, engkau akan mati. Ingat cerita itu? Datang Hizkia nego sama Tuhan. Tuhan, tolonglah, tambahkanlah 15 tahun lagi. Baru Yesaya sudah pergi. Yesaya, kau balik dulu. Nego kawan itu. Baru katakan, jadi gimana? Bilang dia tambah 15 tahun. Bisa nego. Tapi kalau sudah diputuskan, itu konsekuensi dari keputusan bersama. Clear ya sampai di sini ya? Oke. Selanjutnya, apalagi yang nego? Tuhan pernah bilang kepada Musa, Musa, ini orang Israel ini kerjanya berkokok aja. Aku pun tak sanggup. Gimana kalau kubunuh aja mereka semua, baru kubuat dari dirimu satu generasi yang baru. Datang Musa bilang, Tuhan, kalau kau bunuh mereka, apa kata orang Tuhan? Nanti kata orang namamu jadi busuk gara-gara itu. Bayangkan. Baru Musa katakan, tapi kalau kau bunuh mereka, ya kau bunuh juga akulah. Baru Tuhan katakan, tak jadilah. Nego selanjutnya, Abraham. Dia ngomong, gimana kalau ada 50 yang bertobat? Tuhan bilang, oke. Kau bilang 50, tak kuhancurkan itu Sodom dan Gomora. Kenapa Sodom dan Gomora dihancur? Konsekuensinya, eksekusinya terjadi. Ini penting. Selanjutnya, nego lagi. Gimana kalau 40? Dilihat tak ada. Terakhir gimana kalau 10? Tak ada juga. Terakhir kenapa terjadi kehancuran itu? Abraham berhenti nego. Kalau Abraham katakan, udahlah Tuhan, kau lihat aja lah aku. Enggak jadi. Tapi dia berhenti nego. Ngerti maksudnya kan? Jadi waktu itu Tuhan sama Adam mereka negosiasi. Gimana Adam? Kau makan ini kau mati ya. Apa kata Adam? Siap komandan. Ku makan buah itu aku mati. Dimakannya buah itu. Tuhan itu adil loh. Tuhan terpaksa mati kau kawan. Cuman Tuhan mulai mikir gimana menyelamatkan anak ini. Oke, saya kasih tahu. Saya sama anak saya. Kami ada perjanjian tiap hari Minggu mereka minta uang jajan ke saya. Kalau lewat 1 menit, saya nggak boleh kasih. Suatu hari si bungsu sudah lewat 1 menit. Pak, sesuai perjanjian kita sudah lewat 1 menit, Pak. Masih bisakah saya dapat uang jajan saya? Nggak bisa. Karena kalau kulanggar ini, itu kakakmu nanti ribut. Semua ribut dunia ini. Jadi gimana, Pak? Saya kasih solusi. Minggu depan kau minta, aku kasih 2. Ngerti maksudnya kan? Tapi konsekuensi yang ini dia tanggung dong. Minggu ini dia tetap tak dapat. Maka Tuhan itu adil. Waktu dia bilang kita kudus, tak bercacat, tak bercela, itu bukan dengan pura-pura. Yesus bayar. Jadi saudara, bukan karena tangisanmu, bukan karena air matamu, bukan karena doamu 12 jam, nggak ada hubungan. Yesus bayar. Jangan sombong kali. Yesus bayar. Jadi waktu Yesus bayar, siapa yang bilang saudara tidak kudus, hadapi Yesus. Maka Yesus katakan apa? Siapa yang berani menggugat orang-orang pilihan Allah? Aku yang membenarkan mereka. Bukan karena perasaan, karena sesuai hukum. Maksudnya kan? Jadi kita dibenarkan ini bukan karena, oh Tuhan, kalau aku sini, aku tak kudus lagi. Saudara kudus, Yesus kuduskan. Haleluya.
Nah ya, oke, balik yang tadi. Waktu mereka makan pohon buah itu, Tuhan mulai mikir. Karena saya tadi kan saya kasih solusi kan. Maka Tuhan mikir kepada Adam, anak ini, gimana supaya dia gak mati? Maka harus ada yang mati hari itu. Domba. Maka Tuhan gak boleh keluar dari kebenarannya. Waktu dibilang sang kau makan itu kau mati, harus ada yang mati. Maka Tuhan pikir jalan keluar. Waduh, kalau aku gak buat mati, nanti apa kata setan? Ah, Tuhan suka-suka aja. Korupsi juga kau. KKN juga. Gak bisa, Tuhan harus benar dalam semua jalannya. Ngerti maksudnya kan? Gak bisa, meraung-raung pun Adam gak bisa, dia harus mati. Tuhan bilang, oke lah, manusia harus mati, disembelihnya lah domba. Dan waktu disembelih domba itu, tahu siapa yang dilihat itu? Itulah Yesus. Maka ditutupkannya lah kulit domba itu kepada Adam. Dan apa katanya? Harusnya kau yang mati, domba ini yang mati. Itu makanya Adam hidup, saudara. Kalau enggak saat itu dia akan mati. Ternyata, ini. Maka Tuhan bilang kepada manusia itu, karena engkau sudah berdosa dan karena itu tubuhmu akan kembali ke tanah. Itu sudah konsekuensi. Maka kita akan mati semua kok. Kecuali Yesus nanti datang, kita diangkat. Jadi tubuh kita ini terpaksa selesai. Karena udah begitu konsekuensi. Tapi Tuhan cari jalan keluar lagi. Gimana menyelamatkan pasukan ini, anak-anak ini? Maka perhatikan, dunia ini dikutuk. Maka apa kata Tuhan kepada Adam? Karenamu bumi ini pun terkutuk. Maka saudara, ini dengar baik. Ini bumi ini sudah dikutuk menuju kehancuran. Jadi kenapa ada gempa bumi? Karena konsekuensi dari perjanjian Tuhan dengan Adam. Ya jangan katakan Tuhan mengirimkan gempa, dia bunuh 7.000 orang. Tuhan bilang sama saya, jahat kalian. Aku selalu dikambing hitamkan. Aku sudah mati di kayu salib. Kau tahu siapa namaku, katanya? Yesus, artinya juru selamat. Akunya penyelamat itu. Baru kau dengar aku pembunuh. Sadis kan anak-anakku itu. Baru Tuhan bilang, kau marah? Enggak juga. Kenapa? Ya biasanya anak-anak membuli bapaknya. Jadi yang gimana Tuhan? Iyalah anakku itu bully-bully aku, ya udahlah. Paham maksudnya? Jangan pernah lagi Tuhan buat jadi penjahat, saudara. Terlalu kejam kita. Nama dia Yesus, artinya penyelamat. Kenapa disebut penyelamat? Ini dunia tadi kan. Dunia ini sudah menuju kehancuran dan semua yang di dalamnya. Maka Tuhan katakan, kirim penyelamat, Yesus. Maka datanglah dia, yang pertama diselamatkan manusia. Maka kita katakan, kalau kau terima aku, engkau diselamatkan. Yang diselamatkan apa? Roh kita pertama. Hancur dunia ini, saudara, gak usah doakan jangan gempa. Maka Tuhan akan buat bumi yang baru. Maka Tuhan membuat jalan keluar lagi, tubuh yang baru. Udah paham hari ini? Iya, jadi jangan kita buat Yesus jadi penjahat lagi. Dia datang menyelamatkan manusia. Namanya aja Yesus itu penyelamat, bukan pembunuh. Siapa pembunuh? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau kita bilang itu gempa Tuhan buat dengan luar biasa, saya kemarin berdoa, Tuhan kata nggak apa-apa. Anak-anakku paling suka. Kau suka dibully anakmu? Sering. Oh ya udah, aku pun dibully mereka kok. Gak bisa. Jangan. Lalu Tuhan dia bilang sama aku, kayak ngomong dia, kejam kalian sebenarnya. Aku udah mati di kayu salib menanggung dosamu. Penyakitmu ku tanggung, kematianmu ku tanggung. Baru sekarang kau tuduh lagi ku pembunuh. Ngeri kan kau kawan, kata. Jangan saudara. Kalau kita tidak paham apa yang terjadi, jangan salahkan Tuhan. Kurang salah apa lagi dia? Masih mau kalian selipkan lagi dia? Kurang Tuhan.
Jangan, kita coba lihat dulu. Yohanes 10, lihat ini ya. Pencuri datang. Bukan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi gempa bumi itu konsekuensi dari kutuk-kutuk yang ada di kejadian itu. Maka Tuhan menyiapkan bumi yang baru. Sebagaimana tubuh kita, walaupun kita bagaimana tetap kembali ke tanah, konsekuensi dosa itu. Tapi Tuhan cari jalan keluar. Ku kasih tubuh yang baru ya, lebih bagus daripada itu. Amin. Konsekuensi yang Tuhan bagus, jalan keluar yang dia buat jauh lebih bagus. Haleluya, amin saudara. Amin. Sampai sini clear ya? Ya. Clear. Jadi jangan, siapa yang bunuh mereka? Tuhan bunuh mereka. Berapa? 7.000. Sesuai angka kesempurnaan. Matilah. Oke, ada ya, jangan ada. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini kan belajar Alkitab. 1 vers 5 tuh. Supaya kalian tahu nanti bagaimana strategi setan. Setan itu kan pintar, dia menipu. 1 Petrus 5 ayat 7. Lihat ya. Ya, lihat. Ayat 8. Ini perhatikan supaya kalian tahu nanti setan itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling Sama seperti singa. menyerupai singa. Singa sebenarnya siapa? Singa dari Yehuda siapa? Yesus. Yesus. Tapi setan menyerupai singa. Dia ngapain? Mengaum-ngaum. Pernah kalian lihat singa menerkam orang mengaum-ngaum? Mana ada? Lihat di mana-mana singa cium. Mana ada singa mengaum-ngaum? Artinya ini apa? Dibuat seakan-akan Tuhan mengaum-ngaum, nakut-nakutin kita. Padahal itu setan yang kerjain. Paham nggak maksudnya? Oh, iblis berjalan seperti singa. Paham nggak? Seperti kita bilang, oh gempa bumi itu Tuhan yang buat. Setan senang, kena fitnah kawan itu. Itu dong. Kena fitnah, jadi setan yang dengar khotbah kayak gitu, happy dia. Haleluya. Teruskan Pak Pendeta, memang Allah itu kejam. Aku pun dimasukkannya ke neraka katanya. Paham? Mana ada singa? Nanti lihatlah film. Ada gitu singa mengaum. Mana dia? Dia tunggu sembunyi dia. Enggak bersuara. Ini yang mengaum siapa? Seolah-olah seperti Tuhan yang akan. Itu caranya. Terus setelah ditakut-takutin, tahu saudara kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu dampaknya orang takut. Jadi mengkerut. Tidak bisa lagi maksimal. Aha. Orang takut saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah udahlah Tuhan, ya udahlah Tuhan. Miskin nggak apa-apa lah Tuhan. Yang penting surga Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan. Sakit pun nggak apa-apa lah Tuhan. Udahlah Tuhan. Udah ketakutan. Hati-hati nih. Dan ini banyak sekali di mana-mana ini. Membuat Tuhan kayak mengaum-ngaum. Baca semua di Alkitab. Setiap kali Tuhan ketemu sama orang, apa katanya? Mati kok? Enggak lah. Jangan takut. Good, ya. Begitu kan? Perang itu Tuhan nakut-nakutin. Belum takut sih. Nggak ada itu. Tuhan yang saya kenal tak pernah datang nakut-nakutin. Jadi kalau ada pengkhotbah nakut-nakutin, saya nggak tahu dari mana itu. Sekarang perhatikan, dunia ini udah menuju kehancurannya. Jangan lagi dibahas itu. Kerjaan Tuhan menyelamatkan semua. Maka kita pun mari kita selamatkan. Jangan lagi bahas itu. Udah semakin hancur. Memang semakin hancur. Gak usah doain itu. Tapi jangan salah hancur. Tuhan kan. Memang Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Baru kita bilang, sempurna cara Tuhan. Aduh, aku dibilang Tuhan sempurna membunuh. Pas sekali lagi dibilang. Love you so much. Tak ada kok. Abusing Alkitab. Ya, nggak hanya lagi Tuhan pun kita. Cuman Tuhan ku tanya, kenapa kau izinkan anak-anakku gimana lah? Kau pun sering kan diledekin anakmu, sering Tuhan. Ya udahlah, sama aja. I love them also. Tapi dampaknya bagi kami kan berat Tuhan. Makanya kau datang ke Amerika, kau kasih tahu lah yang benar ini. Oke lah Tuhan, I do it.
Kau kerjain kerjaanmu Jo, kata Tuhan. Maka terpaksa saya kerjaan saya. Kerjaan saudara juga. Saudara datang ke sini mulai sekarang belajar Alkitab. Kalau tak ada di situ jangan, jelas kan, lihat ya. Jadi ini strategi. Jadi jangan pernah lihat Tuhan lagi marah lagi. Enggak bisa. Namanya itu Yesus Juru Selamat. Tahu saudara, waktu Tuhan marah ke bumi, dikirimnya air bah. Baru dia bersumpah kepada Nuh. Nuh, aku bersumpah ya, aku tak mau marah lagi. Tandanya apa? Dibuatnya pelangi. Tahu saudara, kenapa dibuatnya pelangi? Tidak ada iklan yang paling besar daripada pelangi itu. Biar seluruh jagat raya tahu bahwa aku tak marah lagi. Soalnya lihat pelangi, Tuhan tulisan itu, aku tak marah lagi. Aku datang menyelamatkan. Tapi konsekuensi ke neraka itu ada nih. Itu maksudnya kan? Tapi turunan Adam tadi kan semua ini kan semua turunan Adam kan dikasih ini. Kalau nanti kau terima Yesus, kau jadi sampai dibiarkannya supaya sempat mereka bilang, Tuhan tolong saya selamat. Lihat orang yang kiri kanan Tuhan Yesus, nggak tahu sebelah kiri atau sebelah kanan, karena sampai sekarang nggak dikasih taunya kok itu. Di sebelahnya katanya saja. Apa katanya? Tuhan, kalau kau nanti di sorga, ingat aku ya. Apa kata Tuhan? Kau dibaptis dulu lah. Kau dah perjamuan kudus. Nah, kau jaga kudusan nggak? Baptis dulu, kan pasti dia bilang, gimana baptis Tuhan? Lagi di sini, gantung ini Tuhan. Gimana baptis Tuhan? Gimana baptis Tuhan? Lihat Tuhan, syaratnya sederhana sekali. Dia hanya bilang, ingat aku Tuhan. Tuhan bilang, engkau tidak hanya kuingat, kita hidup bersama. Tahu saudara, kalau ada anak saudara nih, saudara tahu dia akan masuk neraka dan selama-lamanya di sana. Dan saudara punya kuasa melepaskannya. Segala sesuatu saudara kerjakan menyelamatkan dia. Ini Bapak yang normal lah maksud saya. Segala sesuatu saudara kerjakan. Saya punya si bungsu saya ini memang banyak kali tingkah lakunya. Suatu hari saya lagi di Jakarta, dia lagi di Bandung. Malam-malam aku telepon, Pak, aku kangen loh sama Papa. Katanya, keluar dikit air matanya. Tak tidur aku malam itu. Jam 3 pagi aku bangun. Saya kejar dari Jakarta. Dalam impian saya, waktu nanti dia bangun, ada bapaknya di sampingnya. Pas dia bangun, aku diingatnya pun enggak. Peluknya mamanya, oh kemarin aja aku kangen Pak, sekarang enggak lagi. Apakah garis saya marah? Enggak lah. Kasih sayang Tuhan kepada kita lebih daripada itu. Amin. Maka sampai rambut di kepalamu pun dihitungnya. Nah, sebenarnya yang marah-marah itu si Yunus. Coba kita lihat buku Yunus. Dia marah sama Tuhan. Gara-gara Tuhan sayang sama orang Niniwe itu. Yunus terakhir. Gak apa-apa, agak panjang kita ya. Oke. Ya kan aja lah podium di sini. Tapi saya pengen saudara tahu Alkitab saudara. Daripada tadi malam. Bawahnya ayat 1 lihat ya. Yang dia bilang, tentang menyesakkan hati, marahlah ia. Yunus marah loh kepada Tuhan. Nah, kenapa dia marah? Dia beroleh kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, Engkau telah katakan itu ketika kau masih di negeri. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau lah Allah pengasih, bukan Allah pembunuh, Allah penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak ditentangkannya. Marah si Yunus ini. Selanjutnya ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, karena Tuhan gak jadi hancurkan Niniwe kan,
Jadi sekarang Tuhan, cabut aja lah nyawaku. Lebih baik aku mati. Tuhan tak membunuh Niniwe, marah-marah dia. Sama dong. Sama tadi malam. Kita pun kalau ada orang yang memang wajar itu memang. Kenapa gempa di Aceh? Mulailah kita selidiki. Wajar itu memang. Tuhan itu tahu saudara, satu orang tak sempat terima Yesus. Itu seharga dengan darah dia. Walaupun tadinya saya hanya sendiri di muka bumi, dia tetap mati. Harusnya yang tujuh kita tangisi. Harusnya kita orang Kristen mengatakan, terlambat kami datang ke sana. Itu yang benar. Jangan kayak sini, mati aja aku. Tuhan, bangsa ini Tuhan sudah diizinkannya yang tak benarlah Tuhan. Sini sudah terjadi seperti Sodom dan Gomora. Kirimkan api Tuhan. Emangnya Yesus sudah bayar dosa itu. Dulu boleh, sekarang gak boleh. Maka kita harus ke sana untuk mencari orang-orang yang terhilang. Amin. Ya, jadi kita udah ngerti ya. Jadi kalau ada musibah kayak kita sakit lah gitu. Jangan kata gara-gara Tuhan kita sakit. Kalau gara-gara Tuhan kita sakit, nggak bisa didoakan dong doa